Ya, maraknya kasus penganiayaan di lingkungan pendidikan bahkan hingga meregang nyawa sangat memprihatinkan. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat pendidikan Doni Kusuma. Assalamualaikum, selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mas Juno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Doni tentu tahu ini kasus yang lagi-lagi menampar kita semua. Bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di tanah air, tidak hanya bicara kita pemerataan, tapi juga ada kasus yang setiap kali kita tahu sering berulang. Kalau Pak Doni melihat kasus ini, penganiayaan terhadap senior dan junior, apa yang harus dilakukan pemerintah dan pihak terkait agar hal-hal ini tidak terjadi lagi? Ya, pertama-tama saya ikut prihatin ya dengan situasi ini, ikut berduka atas hilangnya satu anak muda yang mungkin ke depan bisa menjadi pemimpin bangsa. Kalau saya melihat di STIP ini sudah berkali-kali terjadi. Betul. Belakangan memang sudah terhenti, tetapi ini muncul lagi. Dan menurut saya hal yang harus diperhatikan adalah bahwa tampaknya dari dulu saya kok curiga ya, mentalitas senioritas yang ada di STIP atau hampir sebagian besar sekolah kedinasan itu masih ada. Jadi di sekolah-sekolah kedinasan itu ada mekanisme senioritas. Jadi meskipun sudah ada usaha untuk memisahkan tempatnya, lokasinya, mereka tetap mencari cara-cara di luar kampus. Beberapa kejadian terakhir itu tidak terjadi di kampus, tetapi di luar kampus. Tetapi tetap saja, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, itu ada proses senioritas dan junioritas. Ini berarti apa? Ada budaya yang memang harus segera diperbaiki. Karena kalau saya lihat, di pelayaran itu kan memang yang dibutuhkan selain kecerdasan, juga kondisi fisik yang baik ya. Baik. Tetapi kondisi fisik yang baik dan sehat, itu tidak harus dengan perilaku kekerasan. Karena saya melihat masih ada beberapa mekanisme sanksi dan hukuman yang lebih meletakkan sanksi fisik itu lebih prioritas daripada sanksi-sanksi disiplin yang lain. Dan ini tentu harus menjadi catatan karena selama ini saya melihat sekolah-sekolah kedinasan itu seolah-olah menjadi sekolah yang berdiri sendiri, tidak berada di bawah Kemendikbudristek. Padahal sama-sama lembaga pendidikannya. Sipil. Karena itu sebaiknya bekerja sama lah bagaimana mengatur dan mengelola termasuk menentukan para pendidiknya, pembinanya. Karena dalam diskusi terakhir, waktu saya juga diundang yang sama ya, Kompas dengan Sindo atau dengan televisi yang lain, itu saya melihat ada kebanggaan kalau selama masa pendidikan mendapat tekanan fisik, bahkan ada yang dengan bangga menunjukkan ini Pak Doni kaki saya masih luka, dan ini menjadi kenangan saya selama belajar di sekolah kedinasan. Jadi kalau seperti ini menjadi pemimpin, ya dia akan meneruskan kekerasan demi kekerasan. Jadi konsep ini yang harus berubah. Karena kita yakin bahwa ketika pemimpin lahir dari tadi praktek-praktek kekerasan ya, atau hal-hal yang tentunya negatif, otomatis hal-hal tersebut akan terus berlanjut. Ya Pak Doni ya, terhadap tadi junior-junior yang kekerasan akan menjadi lingkaran kekerasan terus-menerus tidak diretas. Kalau kita lebih spesifik Pak Doni bahwa ini STIP 2017, 2015, 2014, 2008 ini kan bukan sekali Pak. Berarti di sini ada yang salah dong ketika ya tadi Pak Doni menyebutkan sebenarnya sudah di stop dan pihak sekolah pun sudah menyebutkan bahwa tidak ada perpeloncoan di sini. Tapi lagi-lagi ada data yang bisa kita buka bahwa di sekolah ini berkali-kali terjadi. Berarti harusnya Pak, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di 2024. Iya, seharusnya seperti itu ya Mas ya. Karena kan jangan hanya ketika viral ada korban lalu kemudian berhenti sesaat. Lalu bahkan waktu itu kan dipisahkan tempatnya ya, kampusnya antara yang senior dan junior itu dipisahkan. Menurut saya memisahkan juga tidak menyelesaikan masalah kan, karena mereka tetap itu ada konsep kebanggaan, saya sebagai senior, kamu sebagai junior. Bagaimana di sekolah-sekolah kedinasan, proses pembentukan karakter itu berfokus pada kolaborasi, kerjasama, jejaring, yang saling menguatkan antara adik kelas dan kakak kelas, bukan malah memperkuat senioritas. Karena kalau kita perhatikan, dimanapun di sekolah kedinasan itu dari bajunya saja beda. Dia kakak kelas, dia punya pangkat, maka
mereka yang pangkatnya rendah itu harus hormat kepada yang lebih tinggi, dan ini berpotensi terjadinya perilaku arogansi kekuasaan. Dan ini saya rasa tidak proper lah ya, tidak tepat kalau ini diterapkan di sekolah sana apapun. Ya, apakah kalau kita lihat tadi dengan pernyataan Anda, bahwa kita tahu ini sekolah sipil, sekolah kedinasan yang memang prakteknya sangat militeristik seperti itu. Apakah hal-hal seperti ini juga bisa dirubah ke depannya ketika kita bicara mulai dari, ya selain tadi memang dipisah, seragam pun ataupun hal-hal yang sifatnya physically ini kan membuat mereka punya paradigma yang berbeda. Apakah perbaikan-perbaikan di sistem kurikulum, tampilan itu sangat dibutuhkan, Pak Doni? Ya, pertama-tama dari sisi tampilan memang diperlukan sebagai ekspresi dari perubahan paradigma. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi isi materi pembelajarannya juga harus diubah. Lalu yang ketiga, yang paling fundamental sebenarnya dari pola pikir dan dari para pembinanya, pendidiknya, dan juga pola pikir di kalangan mahasiswanya. Karena memang sekolah tinggi ilmu pelayaran itu mengandaikan kekuatan fisik, itu jelas. Yang kedua, mereka membutuhkan ketaatan dan kedisiplinan. Karena memang kalau di pelayaran kita tidak disiplin, tidak atur komando, lalu bisa merugikan nyawa orang lain. Tetapi kedisiplinan dan ketaatan itu bisa dilatih. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara semi militer. Betul, kedisiplinan ya. Pola-pola prakteknya. Dan ketaatan tidak ada hubungannya dengan kekerasan fisik ya Pak. Ya itu yang harus dipahami bersama. Saya juga jujur geram sekali tahu cerita ini dan bagaimana sebenarnya pendidiknya juga mereka yang di sekolah bertanggung jawab sekali. Karena mereka punya peran penting dalam merubah paradigma murid tadi. Tapi nanti kita sambung sebentar Pak Doni. Kita punya, ini ada informasi terkait hal ini juga. Kementerian Perhubungan yang telah membentuk tim internal untuk menginvestigasi penganiayaan taruna tingkat 1 STIP dan juga menyerahkan penanganan kasus hukum ke kepolisian. Taruna senior yang menganiaya korban juga akan diberikan sanksi dengan pencopotan status taruna pelaku. Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Kami juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Taruna Putu Satria Anantarustika pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Kemenhub juga telah membentuk tim untuk melakukan investigasi internal terkait dengan kejadian ini. Selain itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah mengambil langkah secara internal terhadap unsur-unsur pada kampus yang harus dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, agar kejadian kekerasan serupa tidak terjadi lagi ke depan. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah menginstruksikan seluruh kampus di lingkungan Kementerian Perhubungan agar lebih meningkatkan pengawasan secara ketat atas seluruh kegiatan taruna dan pembinaan, baik secara edukasi maupun peningkatan moral taruna dan taruni sekolah tinggi di bawah Kemenhub untuk mencegah terulangnya kejadian serupa tersebut ke depan sesuai dengan peraturan pola pengasuhan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah meminta kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta untuk mengambil langkah-langkah percepatan untuk mengusut kejadian ini dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada Polres Jakarta Utara agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk terduga taruna pelaku, BPSDM Perhubungan telah mencopot status sebagai taruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Sementara bagi manajemen kampus dalam berbagai tingkatan yang terkait, kami minta untuk kooperatif terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, kembali kita lanjutkan. Tadi sudah ada komentar dari pihak Kemenhub ya, bagaimana sebenarnya investigasi dan juga pihak-pihak yang terkait agar kooperatif. Sebelum saya bicara sanksi, Pak Doni, bahwa praktik perpeloncoan ini sangat subur di tanah air. Tidak hanya di sekolah-sekolah yang sifatnya kedinasan, even yang di sipil, yang di umum pun kita sering mendengar ya Pak Doni ya, perpeloncoan, bullying. Apa yang salah di sini Pak Doni? Ada yang salahkah dengan generasi ini atau pendidiknya atau siapa? Karena saya
Saya sempat berpikir gini, 2024 harusnya manusia Indonesia makin wise, makin beradab ya. Tapi malah ketika kita punya masalah, bullying, kekerasan, dianiaya, dan ini terjadi berkali-kali. Ya, kalau saya melihat ini memang akarnya juga bisa dari keluarga, Baik. kemudian dari lembaga pendidikan sendiri. Jadi kalau di lembaga pendidikan memang di pendidikan dasar dan menengah pun bully dan kekerasan itu juga sudah terjadi. Dan ini sangat disayangkan karena pemerintah cenderung dalam menyelesaikan masalah bully dan kekerasan itu cenderung hanya membuat regulasi peraturannya seperti yang dilakukan Kemendikbudristek sekarang. Peraturannya yang diubah, diperbaiki lebih detail. Tetapi tidak ada pelatihan dan pengembangan yang intensif untuk para pendidiknya. Karena dari banyak riset, perilaku kekerasan itu terjadi, bisa jadi karena pendidiknya itu tidak tahu dan tidak paham fenomena kekerasan seksual. Dan kalau misalkan berbagai macam Pendidiknya tidak paham ya Pak ya? Betul, jadi dari pendidiknya sendiri perlu diperbaiki. Dan kalau tadi saya lihat, pendidik yang di sekolah kedinasan itu kan tidak di bawah Kemendikbudristek. Tetapi di bawah BPSDM. Dan orang-orang ini biasanya dulu alumni di situ juga. Baik. Yang punya pola pengalaman yaitu senioritas, junioritas. Jadi ini harus diretas sebenarnya. Dan tadi dikatakan oleh juru bicara, perlu pengawasan. Saya rasa yang dilakukan itu bukan pengawasan. Baik. Yang dilakukan itu justru bagaimana menumbuhkan di dalam diri anak-anak semangat untuk menghargai manusia, menghargai martabat manusia. Betul sekali. Ini sebenarnya Pak Doni, maaf saya potong bawah. Iya. Nggak akan bisa. Ini hal-hal yang fundamental sekali Pak Doni. Ketika kita bicara menghormati, menghargai sesama manusia, ini kan hal-hal yang harusnya tidak perlu diajarkan ya sebagai manusia Indonesia yang hidup beragam. Tapi tadi Anda melihat bahwa banyak pihak yang termasuk Kemenhub juga lalai menanamkan hal-hal yang cukup krusial, bukan hanya bicara pengawasan ya Pak Doni ya. Betul, jadi tadi kan bilang pembentukan moral, karakter gitu kan. Pembentukan moral dan karakter itu nggak bisa dengan CCTV, dengan pengawasan, bahkan dengan dipisahkan, beda kampus, nggak bisa. Karena ketika orang tidak bisa menghargai temannya sebagai saudara, adik kelasnya sebagai satu keluarga besar, di mana dipisah dia akan cari, datang, mukulin. Karena masalahnya bukan dipisah, bukan diawasinya. Betul. Dan saya rasa sekolah kedinasan tidak bisa lepas tanggung jawab, misalkan ini karena ada di luar kampus. Iya, seperti dalil yang sekarang. Tanggung jawabnya itu bukan batas tanggung jawab di kampus, tetapi menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri calon pemimpin mereka ini. Bukankah di pelayaran itu kalau misalkan ada kecelakaan kapal atau apa, mereka kan yang harus menyelamatkan orang lain dulu. Itu yang harus menjadi spirit kan, tapi bukan malah menyakiti orang lain. Jadi seperti itu, Mas. Ya, kalau tadi itu yang kita soroti. Kalau sanksi Pak Doni, bahwa ini kita melihat bagaimana sebenarnya sanksi yang pas agar pelaku juga jera dan sebagai contoh juga. Termasuk bagaimana manajemen dari STIP sendiri harusnya juga dikenakan sanksi karena mereka bertanggung jawab terhadap hal yang walaupun disebutkan dalilnya tidak terjadi di lingkungan pendidikan formal seperti itu. Pak Doni. Ya, saya rasa kalau misalkan masalah tanggung jawab juga bagaimana sanksi saya rasa tentu sanksi harus diberikan, tetapi sanksi ini kan setelah ada kejadian ya. Jadi sudah terlambat. Yang satu sudah meninggal, yang satu calon pemimpin bangsa dia terpaksa harus dikeluarkan. Kan kita kehilangan calon pemimpin. Kan bisa jadi anak-anak ini melakukan seperti itu bukan karena keinginannya sendiri loh. Tetapi karena kultur, budaya, dan para pelaku ini juga menjadi korban. Mungkin saya usul kepada sekolah kedinasan ya, setiap pembina dan pengasuh yang di sekolah kedinasan itu harus diakses secara psikologis untuk melihat sejauh mana preferensi kekerasan yang mereka miliki. Karena saya rasa kalau mereka masih memiliki preferensi terhadap kekerasan, itu yang akan membiarkan kejadian. Itu biasa, kami dulu juga dilakukan seperti itu. Ini eranya sudah beda itu. Jadi harus ada perubahan radikal di sekolah kedinasan, Mas. Perubahan radikal dan tadi paradigma hal-hal fundamental ya Pak ya, kemanusiaan ini kan harusnya tadi kita sadar bersama ya, mau di sekolah manapun ya, untuk adik-adik yang menyaksikan ini ya, bahwa fisik verbal itu bukan sesuatu yang biasa dan itu melanggar hukum ya, ini yang harus dipahami. Saya pribadi dan juga teman-teman pasti yang tahu kasus ini, termasuk Pak Doni sangat geram ya Pak, karena hal-hal seperti ini tidak bisa ditolerir nantinya terjadi lagi. Pak Doni terima kasih atas insight-nya. Semoga pembelajaran ini bisa
ambil hikmahnya bagi banyak pihak, termasuk sekolah apapun, sipil, kedinasan ya, bahwa bullying tidak ada tempat sedikit pun di ruang pendidikan tanah air. Terima kasih Pak Doni, salam sehat. Terima kasih Mas Yono, selamat sore.